Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pagi hari yang cerah ini kita alhamdulillah bisa bertemu kembali walaupun dalam keadaan seperti ini ya. Kita masih belum bisa bersua bertatap muka, akan tetapi masih bisa dalam pembelajaran melalui dalam jaringan seperti ini. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Membaca Al-Fatihah dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga keberkahan ilmu kita dan sehat badan kita semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sebelum memasuki materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini, mari kita Ibu akan mengabsen. Silahkan kalian absen untuk mengisi di kolom komentar di bawah ya. Ibu berikan waktu sampai akhir pembelajaran ini, silahkan kalian bisa absen. Akan tetapi di tengah-tengah, di akhir penjelasan Ibu, nanti Ibu akan membagikan beberapa kelompok untuk tugas ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi ya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang berpikir kritis. Ya, berpikir kritis dari kita menganalisis surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Baik anak-anak, karena kita sudah bertatap muka melalui video call ini ya, melalui aplikasi. Jadi kita silahkan membuka Al-Qur'annya masing-masing. Dibuka surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, terjemahan dari surat Al-Imran ayat 190 sampai 91 akan Ibu bacakan ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menganalisis tajwid dari ilmu tajwid yang ada dalam ayat 190 sampai 191 ini ya.
Inna, inna, nun tasjid berarti guna musyaddadah. Dibaca berapa? 2 harokat. Fi itu matobi'i. Khalqis samawati. Khalqis berarti alif lam syamsiyah. Wal ard itu apa? Alif lam qamariyah. Wakhtilafi matobi'i. Wakhtilafil laili. Apa? Di situ ada alif lam syamsiyah. Wan nahari alif lam syamsiyah. La ayati ada matobi'i. Kata la ayatil liuli. Nah, di situ berarti ada hukum bacaan idgham bila gunnah. Liulil albab. Di situ ada hukum bacaan alif lam qamariyah dan mad arid li sukun. Selanjutnya di ayat 191 yaitu dalam kalimat alladzina, di situ ada matobi'ah. Qiyamau wa qu'udan. Di situ ada hukum bacaan idgham bigunnah. Wa ala junubihim. Wa ala junubihim. Di situ ada hukum bacaan matobi'i. Selanjutnya lanjut aja ya, karena fi khalqis samawati wal ard di situ sama ada matobi'i, ada alif lam qamariyah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, ma khalaqta di situ ada hukum bacaan qalqalah. Subhana faqina azabannar. Azabannar. Di situ ada hukum bacaan mad arid lisukun. Sebab nuzul dari ayat ini yaitu diriwayatkan dari Abu Hatim. Dari At-Tabari dan Ibnu Hatim, yaitu meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa ada seorang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya kepadanya, bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu, wahai orang Yahudi? Kemudian dijawabnya, tongkatnya dan tangan yang putih bersinar bagi yang melihatnya dan memandangnya. Kemudian mereka mendatangi orang-orang mendatangi orang-orang Nasrani, kemudian menanyakan bagaimana halnya dengan Isa, wahai orang-orang Nasrani. Nah, kemudian dijawablah, Isa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, kemudian menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasul, wahai Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu agar bukit Sofa menjadi emas. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW berkata dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, turunkanlah ayat ini sehingga mengajak mereka untuk berpikir tentang langit dan bumi, tentang kejadiannya dan hal-hal yang menakjubkan di dalamnya, seperti bintang-bintang, bulan, matahari, serta peredarannya, kemudian laut, gunung, pohon-pohon, buah-buahan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian pada ayat 191 ini Allah menjelaskan tentang ciri khas orang yang berakal. Nah, yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu selalu memperoleh manfaat dan inspirasi dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari alam ini. Ia selalu ingat dalam segala keadaannya. Bila waktu
waktu berdiri maupun duduk ataupun berbaring, semuanya ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan setiap waktunya diisi oleh memikirkan keajaiban yang terdapat dalam ciptaan Allah yang menggambarkan kesempurnaannya. Jadi kita dengan adanya ayat ini, kita berpikir tentang betapa besarnya ciptaan Allah, betapa besarnya kebesaran Allah, betapa besarnya nikmat Allah, sehingga kita semua dapat menikmati semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan gratis. Bayangkan jika kita nafas oksigen kita membayar kepada Allah, kita tidak sanggup untuk membayarnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberinya gratis dan cuma-cuma terhadap kita sendiri. Nah, sebagai bayarannya kita kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu, untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Tetapi ada saja pasti dari kita gitu yang menyeleweng, yang mengabaikan perintah Allah dengan tidak sadar bahwa kita sendiri bernafas untuk mendapatkan oksigen saja. Kita tidak perlu membayar, kita hanya perlu membayar dengan menjalankan perintah Allah, akan tetapi kita mengabaikannya. Ya, astagfirullahaladzim. Selanjutnya, baik, tentang berpikir kritis ya. Dari berpikir kritis sendiri itu kita dapat menentukan masa depan kita. Maksudnya seperti ini. Misalkan di hari ini jadi setiap sesuatu yang kita lakukan, jika kita berpikir kritis, maka akan mendapatkan sesuatu yang baik pula. Baik anak-anak, selanjutnya kita ke manfaat dari berpikir kritis itu sendiri. Manfaat dari berpikir kritis itu sendiri banyak sekali ya. Salah satunya atau salah duanya yaitu yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya berpikir kritis, yaitu kita berpikir bahwa dengan menciptakan langit Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan, menurunkan rahmatnya untuk kita semua agar kita tidak kehausan dan tidak kekeringan seperti itu. Nah, kemudian dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Jadi seperti misalkan dengan adanya pohon-pohon, buah-buahan, kita akan berpikir, dengan adanya pohon yang rindang, yang dibuat adem, itu untuk kita berteduh dari panasnya matahari. Nah, dari penciptaan matahari sendiri, kita berpikir bahwa penciptaan matahari berarti untuk misalkan manfaat salah satunya adalah menghangatkan tubuh kita atau mengeringkan cucian baju kita, ya kan. Nah, selanjutnya dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan teh. Ya. Selanjutnya, manfaat berpikir kritis yaitu menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Jadi adakan penelitian tentang misalkan bulan, yang astronot itu kan melakukan penelitian di bulan, bagaimana keadaan di bulan dan sebagainya. Mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena. Nah, itulah. Jadi sebelum melakukan, kita berpikir terlebih dahulu. Jadi sebelum berbicara itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Jangan setelah berbicara kita baru berpikir, itu tidak baik. Nah, semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang di alam semesta. Baik,
Allah menciptakan diri kita sendiri saja sudah banyak sekali. Kita harus bersyukur atas diri kita sendiri, kita bisa berjalan dengan normal, bisa makan dengan baik, dari dalam tubuh kita yang tidak kita ketahui pun Allah menciptakan secara detail inci per incinya, seperti itu. Semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan, ya, dengan kita meyakini adanya bumi dan bulan itu akan hancur ketika hari itu ya, hari kiamat. Kemudian ketika kita berpikir tentang hari pembalasan, maka di sini kita, untuk apa kita hidup di dunia hanya mementingkan dunia saja, tidak mementingkan akhirat? Atau kita akan kembali kemana? Ke akhirat nanti, ya. Semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Dengan adanya kita berpikir bahwa Allah menciptakan semua alam semesta ini, kita akan merasa kecil dengan adanya langit, bumi yang besar, yang sangat luas ini. Kita sangat kecil, manusia itu sangat kecil. Tidak ada apa-apanya dibandingkan semua kekuasaan Allah. Nah, diri kita hanya bisa bersemangat dalam meningkatkan ibadah kita, dalam menggapai akhirat nanti. Semoga kita semuanya selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sedikit itu saja penjelasan dari Ibu ya. Ya, mungkin itu saja. Nah, untuk tugasnya nanti gini ya. Kalian dibagi kelompok. Sekarang kan ada 30 siswa ya. Dari ke-30 siswa itu dibagi menjadi baiklah, satunya 3 orang ya, satu kelompok 3 orang. Nah, itu nanti membuat sebuah artikel saja, sebuah artikel tentang bagaimana, tentang ini, penciptaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan penciptaan langit dan bumi, dan dampak tentang manusia itu sendiri seperti apa. Silahkan kalian susun secara rapi, dan semuanya sudah beres, sudah rapi, nanti dikumpulkan ke email Ibu ya. Nanti email Ibu akan saya share ke ketua kelas kalian. Nanti setiap kelompoknya wajib menyantumkan nama kelompoknya, nama anggotanya masing-masing ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.